Saya Dr. Yusuf, saya bersama dengan Pak Jeki, Sekum dari PGI. Saya akan membuktikan bahwa menggunakan masker tidak akan menurunkan kadar oksigen. Bapak, tangannya. Jadi jangan ragu pakai masker. Terbukti menggunakan masker tidak menurunkan kadar oksigen. Tetap 99%. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungimu. Selamat malam, Jemaat kekasih Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Adapun pelan firman pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Wailande Gerung. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal di malam yang indah ini dan penuh bahagia, kami seluruh umat-Mu, Jemaat GPB Tugu, boleh bersama-sama beribadah pada kesempatan malam ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Karuniakan kuasa Roh Kudus atas kami semua. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita akan membaca Mazmur balasan, Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai yang ke-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Shalom, pirsawan dan jemaat yang dikasihi Tuhan.
Sebelum membaca firman, kita akan masuk dalam doa bimbingan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini merupakan sukacita kami semuanya, bahwa Engkau memberikan waktu yang indah untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Biarlah kiranya firman yang kami dapatkan daripadamu adalah sesuai dengan tuntunan pertolongan Roh Kudus dan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini akan terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan sambil berdiri. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semuanya yang sudah membaca bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang terambil dari Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26 diberikan tema sukacita orang tua. Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang tua yang anaknya bijak dan benar tentu akan berbahagia dan bersukacita karena puas melihat putra-putra memiliki reputasi yang baik. Bijak dan benar berarti bahwa anak memiliki pengetahuan dan penuh pertimbangan di dalam menyikapi beberapa hal. Sikap hidup yang jujur dan baik. Kedua prinsip itulah yang menemukan dan reputasi yang baik bagi anak-anak karena telah membuat sukacita orang tua mereka. Ibu bapak yang kekasih, reputasi anak menjadi sorotan penting karena anak sebagai pewaris yang menentukan kebahagiaan orang tua mereka. Orang tua yang benar sangat mengharapkan anak mengikuti tingkah laku dan contoh kehidupan yang bijaksana dari mereka, termasuk menghormati Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi, kewajiban anak adalah berusaha semaksimal mungkin membahagiakan orang tua mereka. Malahan kalau kita melihat, hati orang tua akan bersukacita kalau anak-anak mereka berkata benar dan jujur. Karena orang tua mana yang tidak senang jika anak-anaknya hidup dalam kebijakan, dalam ucapan dan tindakan yang baik. Kebijaksanaan yang dituntut kepada anak melalui firman ini ialah mereka harus takut akan Allah. Dan orang yang takut akan Allah tidak usah iri atau cemburu terhadap orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Kenapa demikian? Oleh karena apa yang mereka perbuat harus mereka pertanggungjawabkan kepada Allah. Adapun urusan kita ialah kendalikan diri kita dengan bijak dan baik, sehingga hidup yang kita amankan oleh sifat-sifat yang takut akan Allah dan yang hidupnya kepada Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu risau dan khawatir untuk memikirkan masa depan kita. Selama kita taat kepada Tuhan, karena janji Tuhan kepada umatnya yaitu kepastian akan masa-masa depan cerah seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan kepada kita,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sebab aku ini merupakan satu pernyataan dalam ayat ini, sungguh ada dan tidak hilang. Ayat tersebut sebagai penegasan bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang pasti. Bukan pernyataan menina-bobokkan kita atau sekedar dikatakan orang basa-basi. Oleh karena itu saudara, untuk mencapai masa depan yang cerah sebagai milik pasti, kita harus memperhatikan bagaimana hidup masa sekarang. Dan saudara-saudara, bukan terpaku atau terorientasi pada masa-masa yang lalu. Karena masa lalu hanya sebagai pembelajaran, sebagai evaluasi, atau sebagai guru yang terbaik. Dan kita ambil yang positifnya saja untuk membenahi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut meneladani Rasul Paulus yang pernah berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengajarkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ini terdapat pada Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dan dengan demikian, kata lain, apa yang kita lakukan di masa sekarang ini, inilah yang menentukan akan seperti apa masa depan kita nanti. Janji masa depan yang cerah adalah pasti bagi orang yang takut akan Tuhan atau hidup dalam kesalehan. Ibu bapak yang kekasih, kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Wujud rasa hormat itu adalah melalui ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Firman yang mengatakan Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terambil dari Mazmur 37 ayat 18 dan 23. Nah saudara, oleh karena itu saudara janganlah bermimpi tentang masa depan cerah, tapi kita harus mengupayakan, kita harus percaya dan mengimani bahwa masa depan itu sungguh ada, dan hidup kita pun harus merealisasikan masa depan itu menjadi kenyataan. Saudara, kita harus ingat juga bahwa Yakobus 2 ayat 1 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Takut akan Tuhan adalah kunci utama meraih masa depan yang cerah. Sebenarnya saudara, masa depan yang cerah bukan hanya dilihat dari keberhasilan jasmani, tapi juga harus dilihat dari kemampuan rohani. Karena masa depan yang cerah bagi orang percaya itu sudah pasti. Ada dua hal yang dijelaskan Salomo pada kitab Amsal 23 ini, yakni yang pertama, cara untuk mendapatkan masa depan yang cerah, yaitu jangan iri hati kepada orang-orang berdosa. Dalam Bilangan 32 ayat 14 mengatakan bahwa orang-orang berdosa adalah mendapat murka Allah. Orang-orang berdosa juga disebut orang fasik, yaitu orang yang tidak mau mencari Allah dan tidak mau mencari kebenaran. Melalui pemberitaan ini, Salomo mengingatkan, dan pada iri hati seharusnya orang percaya takut akan Tuhan. Kata takut di sini mengandung makna hormat tentunya kepada Tuhan sebagai pencipta, menghargai tentunya kepada segala sesuatu yang diciptakan untuk kehidupan kita.
taat dan setia setiap ajarannya melalui firman Tuhan. Ibu bapak yang kekasih, yang kedua, janji masa depan yang cerah menunjukkan bukan hanya perkara rohani, tetapi juga perkara jasmani. Janji Tuhan ini bukan omong kosong, karena Salomo telah mengalami dan menikmatinya selama dalam kehidupannya. Inilah kekuatan bagi orang percaya, yaitu Tuhan menjamin masa depan orang-orang yang takut kepadanya. Mungkin saudara sekarang dalam keadaan menderita, sehingga putus harapan untuk meraih masa depan. Tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan selalu tahu keadaan saudara. Ikutilah petunjuk Tuhan untuk meraih masa depan itu. Dia akan memberikan kepada saudara. Banyak hal dunia ini yang kita alami, tapi tidak bisa kita mengerti. Mengapa demikian? Karena ada kesusahan, ada penyakit, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Dan mungkin banyak pekerjaan yang tidak bisa kita jawab. Tetapi persoalannya, bagaimana kita menyikapi semua itu? Apakah oleh karena kita menjadi lemah, atau justru hal itu menguatkan iman kita? Yang harus kita ingat saudara, adalah bahwa Allah lebih mengerti tentang kehidupan dan kebutuhan kita daripada kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman malam ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk hidup melekat kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Ia akan membimbing kita kepada masa depan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami kegagalan, jangan pernah takut dengan cemas. Di dalam Tuhan ada jaminan kepastian tentang hari esok. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita untuk menemukan masa depan yang baik. Walaupun keadaan kita hari ini tidak baik, tapi jangan berkecil hati saudara. Karena Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Dialah yang memegang hari esok kita. Dan ketika kita memiliki segalanya, ingatlah bahwa Tuhan yang berkuasa dan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus kepada anak-anak Tuhan, baik itu sebagai teruna gereja, baik itu sebagai pemuda gereja, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Tersandarlah kepada Tuhan dan hormatilah orang tua saudara, karena itu adalah sukacita untuk orang Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengar akan pemberitaan firman, dan jadikanlah firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami baik sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai teruna, bahkan sebagai anak layan, dapat terbimbing dan menjadi sukacita orang tua di hari-hari masa tua mereka. Allah Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mau berdoa untuk keberadaan fungsionaris Majelis Sinode. Engkau memberkati akan keberadaan mereka, baik dari ketua sampai kepada departemen, komisi, bahkan kepada yayasan-yayasan yang ada. Kiranya program kerja yang telah terbentuk, biarlah mereka dapat menjalankan dan dapat diikuti oleh para jemaat-jemaat
di setiap pelosok-pelosok daerah. Kami berdoa untuk keberadaan pelayanan di gereja kami, GPB Tugu. Tuhan memberkati akan jemaat kami. Tuhan memberkati akan hamba-hamba yang Kau sudah pilih di tengah-tengah pelayanan kami. Baik Pendeta Ekber Parasian Siombing bersama keluarga. Baik di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati dia, memberikan dia kekuatan, menjauhkan dia dari segala sakit penyakit, secara khusus virus COVID-19, Engkau jauhkan daripadanya. Dan biarlah dia dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kebenaran firman akan disampaikan olehnya. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati akan keberadaan Pendeta Stella Mandagi Rompis. Engkau memberkati akan keberadaan keluarganya, suami dan anak-anaknya. Engkau menuntun dia di dalam memberitakan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami semuanya. Saat ini kami mau berdoa untuk para presbiter, baik itu diaken-diaken, penatua-penatua, bahkan pengurus-pengurus komisi dan pengurus PLKT yang ada. Tuhan memberkati, inilah hamba-hamba-Mu yang Kau utus di tengah-tengah jemaat GPB Tugu. Biarlah kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan program kerja yang telah tersusun dengan baik. Allah Bapa Sorgawi, kami juga mendoakan untuk para jemaat-jemaat yang tidak sempat berkumpul bersama oleh karena situasi COVID-19 ini. Tapi kiranya mereka dengan sukacita di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing, mereka dapat bersama-sama beribadah bersama suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati juga yayasan pendidikan Tugu yang ada di lingkungan kami ini. Kiranya yayasan ini dapat juga berjalan membina anak-anak menjadi teladan-teladan di masa akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 yang menyatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Rajamu sendiri.
salib Yesus sungguh dan tetap. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum ibadah ini berakhir, kami ingin menginformasikan bahwa ibadah di GPIB Tugu untuk sementara waktu ditiadakan. Tetapi kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah diketahui bersama, di antaranya mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir kurang lebih 20 detik, menjaga jarak, memakai masker selalu. 3 hal tersebut tentunya agar menjadi bagian dari tatanan hidup baru untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti ibadah langsung melalui streaming di YouTube. Jemaat cukup cari di YouTube dengan kata kunci Gereja GPIB Tugu. Kemudian klik subscribe atau berlangganan. Dilanjut dengan menekan tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu menunggu link yang akan dibagikan. Hal ini untuk membantu jemaat agar lebih mudah dalam mengikuti ibadah live streaming. Apabila ada kesulitan dari Bapak Ibu jemaat sekalian, bisa menghubungi majelis jemaat di sektor masing-masing atau koordinator sektor. Demikian untuk disampaikan. Terima kasih telah bersama beribadah keluarga pada malam hari ini. Jaga selalu kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.